Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Alfi, Ibu Muya, dan adik-adik SDIT Robani yang dalam hal ini diwakili Kais, Danis, dan Faris. Ya, ini materi yang untuk mempresentasikan besok di acara penutupan porseni sesuai dengan yang diinformasikan dari Bu Alfi kemarin. Nah, materi ini saya beri tema yaitu langkah berani merubah dunia. Jadi apa yang sudah diambil oleh SDIT Robani, langkah-langkahnya membentuk kelas coding adalah untuk merubah dunia dalam hal yang baik tentunya ya, yang positif. Jadi mulailah belajar di sini. Nah, ini tema besar yang akan kita jalani untuk semester berikutnya, bahwa langkah-langkah berani yang ditempuh oleh adik-adik di SDIT Robani ini adalah langkah untuk merubah dunia dalam hal yang lebih baik tentunya ya. Nah, ini materi terdiri dari 5 atau 6 slide, nanti dipergunakan sesuai dengan waktu yang ada, dan ini bisa diatur ya, apakah perlu ditampilkan semua atau ada beberapa yang harus dilewati supaya waktunya mencukupi. Nah, apa manfaat belajar coding untuk murid sekolah dasar? Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan nanti. Jadi 3 anak ini, Kais, Danis, dan Faris, harus betul-betul memberi informasi apa manfaat belajar coding untuk murid seusia kalian ya, sekolah dasar. Ya, tentunya dapat membantu mengembangkan berbagai keterampilan termasuk pemecahan masalah, logika, dan kreatif. Dan satu hal yang penting lagi yaitu meningkatkan pemahaman konsep matematika dan membantu dalam memahami teknologi di sekitar mereka. Nah, masih ingat nggak kalian waktu evaluasi praktek yang pertama ya, dimana kalian menggambar garis-garis tetapi itu adalah berbentuk soal-soal matematika ya, masih ingat ya, dimana yang kalian waktu itu kesulitan adalah 22/7. Nah, padahal 22/7 itu adalah pi ya, konstanta untuk mencari luas lingkaran atau keliling lingkaran. Nah, ini manfaat belajar coding yang harus kalian tekankan pada saat presentasi. Nah, apa yang dipelajari di coding ya? Apa yang kalian pelajari di coding? Masih ingat kan, ada algoritma dasar, ada pemahaman variabel, pemahaman logika ya, pengenalan konsep percabangan, ini loop di dalam loop. Ini yang sering memakai pengenalan konsep percabangan ini Danis, ini saya lihat Danis suka menggunakan konsep percabangan, looping di dalam loop ya. Nah, dan terus ada loop dasar, interaksi dasar, dan proyek sederhana. Nah, ini proyek sederhana masih belum di semester 1 kemarin karena beberapa hari terpotong libur ya oleh kegiatan sekolah. Nah, yang penting lagi, apa yang dipelajari di coding ini, apa sih korelasinya atau hubungannya dengan pelajaran di sekolah? Nah, tentunya coding sangat erat kaitannya dengan pelajaran matematika. Banyak sekali matematika yang ditemui di dalam coding ya, pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, konsep geometri, dan pengukuran. Nah, ini nanti dibaca perlu, tidak dibaca tidak apa-apa. Jadi korelasinya adalah belajar coding itu untuk memperbaiki pemahaman tentang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dasar, ilmu pengetahuan alam atau IPA atau sains, dan nilai-nilai moral. Nah, nilai-nilai moral ini tentunya sangat jarang dipelajari di kelas-kelas coding lainnya
ya kelas coding lainnya itu kebanyakan hanya targetnya adalah membuat game titik. Padahal kalau di sini di SDIT Robani, selain membuat project game nanti, nilai-nilai moral dalam berinteraksi dengan teknologi digital itu perlu diajarkan ya, supaya kalian nanti tidak menyebarkan hoax. Itu salah satu contoh nilai moral yang negatif, amoral ya, nilai amoral di dalam berinteraksi dengan teknologi digital. Mungkin juga mengedit foto teman menjadi hal-hal yang lucu atau hal-hal yang negatif. Nah, makanya perlu diajarkan juga nilai-nilai moral dalam berinteraksi dengan teknologi. Jadi nilai-nilai moral inilah kekuatan kelas coding di SDIT Robani ya. Kalau bahasa Inggris, IPA, Indonesia, dan matematika ini hampir selalu ada di setiap kelas coding di sekolah manapun. Tapi nilai-nilai moral tidak semuanya ada. Jadi tergantung dari kelas coding yang kita bentuk. Nah, itu korelasi dengan coding. Jadi adik-adik nanti Kais, Danis, dan Faris, saya kurang tahu menyampaikannya apakah bertiga langsung atau gantian. Tapi kalau menurut saya untuk penyampaian materi ini yang cocok itu Kais ya. Nah, kalau Danis sama Faris nanti lebih banyak di praktek ya, prakteknya ada sedikit praktek, jadi tidak usah banyak-banyak. Nah, kita terbatas oleh waktu yang hasil negosiasinya adalah 10 menit karena panitia hanya menyediakan 5 menit tadinya. Tapi kesepakatannya dengan Bu Alfi 10 menit ya. Mudah-mudahan ini 10 menit dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, jadi belajar coding dan pelajaran apa yang berkorelasi dengan coding itu perlu ditekankan juga. Nah, kemudian ini contoh area coding ya. Ini contoh yang ini adik-adik sering ketemu setiap kali kelas coding berlangsung ya. Nah, jadi nanti kalian menjelaskan ini yang penting ya. Instruksi. Nah, instruksi itu adalah kalau di dalam kaitannya dengan pelajaran di sekolah ada literasi bahasa Indonesia atau Inggris ya. Jadi bagaimana adik-adik nanti harus memahami perintah. Nah, ini biasanya kalau tidak paham perintah, apa yang harus dilakukan di area kerja? Nah, tentunya tidak bisa. Nah, kalau blok kodenya sudah salah, nanti di sini yang objek-objek yang kalian perintahkan tentunya akan mengikuti perintah yang salah ya. Jadi ini sudah makanan sehari-hari nih kalian bertiga dan teman-teman di kelas coding lainnya. Nah, nanti ini kan hanya menjelaskan sedikit ya, harus sering-sering melihat waktu. Nah, di sini sudah saya sediakan link untuk praktek. Jadi kalau nanti Danis dan Faris waktunya masih cukup, setelah menjelaskan Kais menjelaskan ini, segera klik ini link yang ada, tinggal diklik aja. Nah, langsung masuk ke codingnya ya. Nah, codingnya itu nanti bagaimana kalian merubah-rubah ini semua seperti yang biasa kalian praktekkan setiap kali coding ya. Nah, kita jalankan setelah ini. Ini nanti dirubah dulu enggak apa-apa. Ini karena sudah bawa kerjakan ini. Nah, kemudian gitu ya. Nah, sudah. Kemudian ini enggak usah dilanjutkan kan lama nanti ini. Ini yang Bapak ambilkan unit 4 ya, jadi Star Wars membangun galaksi dengan kode yang unit 4. Ini enggak usah diteruskan, nanti ke pulang-pulang nanti ya. Nah, kalau sudah ini sudah selesai prakteknya. Nah, bisa kita lanjut. Jadi nanti setelah praktek
ya. Danis atau Faris, klik silang ini aja. Nah, jadi kita kembali ke area ini. Nah, kalau sudah dijelaskan, mungkin ini yang mengambil porsi yang sedikit agak banyak ya, karena praktek di sini praktek hanya 1 menit 2 menit ya. Nah, biasanya di sini lama. Jadi saran saya kalau bisa nanti laptop yang digunakan sudah ada paket internetnya. Kalau wifi-nya tidak kuat untuk nyambung ke laptop, maka laptopnya bisa memasang paket atau pakai ini hotspot ya dari apa namanya HP ya, dari handphone, pakai hotspot bisa. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Ini perlu juga diinformasikan bahwa next semester atau semester depan kita akan belajar AI atau AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, apa manfaat dari belajar kecerdasan buatan untuk murid SD? Nah, satu, pengembangan punya masalah, stimulasi kreativitas, persiapan teknologi, kemampuan berpikir kemudian mengenal dunia digital. Nah, ini boleh dibacakan dengan sedikit lebih cepat ya. Ini nanti sebenarnya ada uraiannya tapi terlalu panjang nanti dan waktunya nggak cukup ya. Nah, jadi intinya garis besarnya adalah menjelaskan apa itu coding, dasar-dasarnya tadi di slide-slide sebelumnya. Kemudian next semester apa yang harus dipelajari. Nah, tentunya kalau adik-adik nanti di semester depan itu nambah murid yang belum dasar, ya harus masuk ke dasar-dasar dulu, tidak masuk langsung ke artificial intelligence ya. Artificial intelligence khusus bagi kelas coding yang ada sekarang yang meneruskan di semester berikutnya ya. Jadi anak baru nanti harus dasar-dasar dulu seperti yang kalian lakukan itu. Ya, kalau sudah hanya ini yang garis besarnya. Jadi apa yang sudah dilakukan di coding dan nextnya apa yang akan dilakukan di kelas coding semester berikutnya ya. Jadi cukup simpel karena waktunya cuma 10 menit. Dan akhirnya ya kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih sudah menyimak apa yang ada di presentasi ini. Jadi bagi adik-adik yang sudah di kelas coding saat ini, next semester adalah belajar artificial intelligence coding ya. Projectnya nanti membuat WhatsApp, WA yang cerdas. Jadi menanyakan apapun di WA itu bisa dijawab. Asal jangan dipakai untuk ulangan ya, ulangan harian. Jangan bawa. Jadi sekarang tidak usah bawa kalkulator kalau untuk ini tidak tahu di positif atau negatif. Kalau salah penggunaan jadi negatif nanti. Bahwa semua matematika itu bisa disuruh AI untuk mengerjakan. Jadi hati-hati, makanya kita perlu nilai-nilai moral ya. Di mana nilai-nilai moral itu nanti akan membendung sifat-sifat negatif, misalnya AI untuk mengerjakan matematika hasilnya kita tinggal nyalin. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Baik, kalau begitu alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan cukup waktu 10 menit, syukur-syukur ditambah jadi 15 menit oleh panitia ya. Bapak percaya Kais, Danis, dan Faris insya Allah bisa membawakan ini dengan baik ya. Mohon dilihat selalu, dicek waktu supaya nanti ada hal-hal yang belum dijelaskan, waktunya sudah habis. Coba dinego lagi ya, Kais, Danis, sama Faris. Mungkin panitia wah terlalu cepat nih, bagus sebenarnya tapi terlalu cepat, ditambah aja deh 15 menit. Nah, bisa lebih leluasa nanti. Prakteknya Danis dan Faris bisa lebih pelan atau 2 unit nanti diambil ya. Jadi apa namanya?